Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kinetik kimia, mata kuliah kimia dasar. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ramahum Mutomo dengan NIM 33362000028 dari jurusan Teknik Sipil kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dalam materi kinetik kimia. Yang pertama yaitu pengertian laju reaksi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang ketiga tentang sifat reaktan, yang keempat tentang hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi, yang kelima menentukan persamaan laju reaksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 1 yaitu tentang pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dapat dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia yang terjadi. Laju reaksi juga mempunyai satuan yaitu molar per second. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu, dan laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Saya akan menjelaskan poin 2 yaitu tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama yaitu order reaksi atau tingkat reaksi terhadap suatu komponen, yang merupakan pangkat dari konsentrasi komponen tersebut dalam hukum laju. Yang kedua yaitu luas permukaan sentuh, yang apabila semakin besar luas permukaan sentuh tersebut, maka laju reaksi yang terjadi akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu suhu, apabila suhu yang terjadi pada suatu reaksi berlangsung itu dinaikkan, maka partikel akan semakin aktif dan laju reaksi akan semakin besar, begitupun sebaliknya juga. Yang keempat yaitu katalis, yaitu memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu yang lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Yang kelima yaitu molaritas, yang hubungannya dengan laju reaksi adalah bahwa semakin besar molaritas suatu zat, maka semakin cepat suatu reaksi itu berlangsung. Yang terakhir yaitu konsentrasi, karena persamaan laju reaksi didefinisikan dalam bentuk konsentrasi reaktan, maka dengan naiknya konsentrasi itu, maka naik pula kecepatan reaksinya. Menjelaskan poin 3 tentang sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen, dan reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air. Misalnya seperti AgCl diendapkan setelah larutan AgNO3 ditambahkan ke larutan NaCl. Reaksi ini hanya melibatkan pertukaran ion dan proses ini terjadi sangat cepat. Sedangkan reaksi antara senyawa kovalen berlangsung sangat lambat karena membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan yang ada. Poin selanjutnya yaitu hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, semakin banyak jumlah partikel reaktan yang bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan dan laju reaksinya meningkat. Artinya semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak juga sehingga kecepatan reaksi meningkat. Jadi semakin tinggi konsentrasi yang ada, semakin cepat pula laju reaksinya. Sebagai contoh, seperti dalam reaksi korosi besi yang ada di udara, laju reaksi korosi besi lebih tinggi daripada udara yang kelembabannya lebih tinggi. Lalu selanjutnya adalah menentukan persamaan laju reaksi. Metode penentuan persamaan laju reaksi dengan laju awal yaitu dengan melibatkan pengukuran laju reaksi pada awal reaksi untuk beberapa konsentrasi awal zat-zat reaksi. Metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode terisolasi yaitu semua konsentrasi dari reaksi dibuat berlebih kecuali untuk satu jenis reaksi. Sebagai contoh pada reaksi berikut. A ditambah B sama dengan produk reaksi. Jika reaksi A dibuat berlebih, maka konsentrasi A selama percobaan dapat dianggap konstan. Dari sini, kita dapat menentukan laju reaksi dari B yaitu VB. Dengan cara yang sama, jika konsentrasi B dibuat berlebih, maka kita dapat menentukan laju reaksi A yaitu VA. Sehingga laju reaksi keseluruhan untuk reaksi ini adalah V sama dengan VA dikali VB. Metode penentuan persamaan laju reaksi dengan metode laju terintegrasi banyak digunakan untuk reaksi-reaksi yang kompleks, di mana persamaan laju reaksinya melibatkan zat-zat reaksi dan produk reaksi. Di dalam metode laju terintegrasi, terdapat beberapa bentuk persamaan laju yang baku untuk tiap orde reaksi.